Karawang adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang wilayahnya masih asri, sejuk, dan alami. Walaupun dipenuhi dengan berbagai gedung perkantoran modern, tetapi kota ini sebenarnya memiliki banyak sekali tempat wisata yang tidak kalah dengan Bandung. Destinasi wisata yang tersedia di Karawang sendiri layaknya wisata di Jawa Barat. Ada air terjun atau yang sering disebut sebagai curug, pantai, situ atau danau, hingga gunung. 1. Danau Resinda. Danau Resinda sebenarnya adalah danau buatan yang diciptakan di daerah Desa Sukamakmur, Karawang. Bagi yang suka memancing, tempat ini layak dijadikan pilihan. Kamu pun dapat menyewa perahu kecil untuk mengitarinya dengan harga cukup terjangkau. Penduduk yang tinggal di sekitar danau ini mengatakan bahwa di danau ini terdapat banyak ikan gabus di dalamnya dan merupakan salah satu tempat terkenal di kalangan para mancing mania. 2. Pantai Tanjung Pakis. Pantai Tanjung Pakis merupakan salah satu wisata bahari paling terkenal di Karawang. Tersaji pemandangan beberapa tambak ikan milik warga yang dapat dilihat dari dekat oleh para pengunjung. Banyak juga tempat makan pinggiran yang menyediakan berbagai masakan dan kuliner khas laut seperti seafood serta lain sebagainya. Pasir pada pantai Tanjung Pakis ini memang berwarna coklat kehitaman karena para nelayan sering berlabuh dari lautan untuk menangkap ikan. Di sini bahkan telah disediakan saung atau gazebo untuk beristirahat, sewa perahu, dan lain-lain. 3. Bendungan Walahar. Bendungan Walahar merupakan sebuah bendungan tua yang dulunya dinamakan sebagai Bendungan Parisdo dan sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda sehingga pengunjungnya dapat merasakan nuansa bangunan yang unik dengan desain zaman kolonial. Selain wisata sejarah, terdapat pedagang kaki lima di daerah dekat Bendungan Walahar ini untuk wisata kuliner makanan khas Jawa Barat. Para pengunjung pun dapat menyewa wahana air seperti menaiki perahu kecil. Atau bagi mereka yang ingin sekedar menikmati pemandangan di pinggir bendungan, terdapat jejeran pohon tua yang rindang untuk berteduh dan duduk-duduk di bawahnya. 4. Pantai Samudera Baru. Karawang kaya akan wisata pantainya. Tidak hanya terkenal karena kota industrinya saja, salah satunya adalah Pantai Samudera Baru. Antara Pantai Samudera Baru dengan Tanjung Baru dan Tanjung Pakis di sini berdekatan jaraknya. Karena itu ketiga pantai tersebut dinobatkan sebagai pantai utama dan paling terkenal di kota Karawang. Sama dengan Pantai Tanjung Pakis, Pantai Samudera Baru ini memiliki warna pasir yang coklat kehitaman dan agak gelap. Karena banyaknya para perahu nelayan yang berlabuh dan membuat tambak ikan di sini, sehingga banyak juga kepiting bersarang di sekitar pasir pantai. 5. Curug Bandung. Jawa Barat terkenal dengan berbagai macam info air terjun yang murah di lokasi atau kawasan tertentu. Curug yang berada di kaki Gunung Sanggabuana ini sangat populer. Curug Bandung terkenal karena memiliki 7 aliran sungai kecil yang menurun membentuk satu air terjun. Di antaranya adalah Cigentis, Petei, Cadas, Picung, Jodo, Lesung, dan Curug Bandung adalah alirannya yang paling besar. Perlu diketahui bahwa di area curug ini tidak tersedia parkiran untuk mobil, tapi terdapat warung yang menjual makanan dan sebagainya. Curug Bandung tersebut memiliki ketinggian kurang lebih 25 meter yang membentuk layaknya sebuah air terjun. 6. Curug Cigentis Loji. Curug Cigentis Loji terletak tidak jauh dari Curug Bandung karena memang berada di kaki Gunung Sanggabuana atau sering juga disebut dengan nama Gunung Logi. Daerah Curug Cigentis Loji ini memiliki perkampungan wisata keluarga di mana tersedia permainan seperti outbound, kolam renang, ATV, villa penginapan, tempat makan, dan sebagainya. Debit air terjun di sini tidak terlalu kencang dengan ketinggian kurang lebih 25 meter sama dengan Curug Bandung. Perbedaannya dengan Curug Bandung sendiri adalah akses untuk menuju Curug Cigentis Loji ini lebih mudah. Selain itu di Curug Bandung tidak tersedia banyak penginapan karena memang daerahnya masih terbilang mendekati hutan rimba. 7. Danau Cipule. Bila Sumatera terkenal dengan Danau Toba, maka di Karawang ada destinasi wisata yang namanya Danau Cipule, di mana di tengah danau tersebut terdapat pulau kecil.
Jarak dari Bendungan Walahar ke Danau Cipule ini tidak terlalu jauh sehingga pengunjung yang telah berkunjung ke bendungan dapat melanjutkan perjalanannya ke sini. Di tengah danau terdapat pulau kecil bernama Pulau Cinta dengan luas sekitar 2000 meter persegi saja. Untuk menyewa perahu ke pulau tersebut, pengunjung hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000 saja per orang. Selain itu, terdapat juga fasilitas memancing, menyewa perahu, becak air, dan masih banyak lagi. Di Pulau Cinta ini sendiri ada banyak pepohonan rindang yang bisa disinggahi untuk berteduh atau sekedar duduk di bawahnya. 8. Goa Daya. Goa Daya merupakan wisata alam goa yang paling populer di daerah Karawang karena bentuknya menyerupai benteng pertahanan. Ketinggian dindingnya terbilang cukup tinggi dengan ukuran 15 meter. Namun bagian pintu masuk goa sudah sedikit tertutup oleh tanah. Di sekitar spot ini sendiri terdapat sungai dari mata air alami yakni mata air Citaman yang airnya masih sangat jernih dan alami. Goa Daya pun tidak lepas dari berbagai macam mitos dan cerita mistisnya. Karena itu banyak pula pengunjung yang datang untuk meminta rezeki dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, pemandangan di sekitar goa ini juga patut diacungi jempol karena suasana pedesaannya yang masih asri. 9. Vihara Sianjin Kupo. Tempat wisata yang satu ini merupakan kelenteng tertua di Jawa Barat karena dibangun sejak tahun 1770. Vihara ini masih sangat jaga oleh biksu yang merupakan orang turun-temurun dari leluhurnya sejak awal dibangun. Di dalam vihara ini sendiri terdapat tempat sembahyang yang sudah berusia lebih dari 300 tahun lamanya. Uniknya, abu dari jenazah pendiri vihara tersebut masih tersimpan dengan rapi dan utuh di altar bagian depan. Leluhur dari Sianjin Kupo ini sendiri merupakan keturunan Tiongkok yang memiliki derajat tinggi. Bahkan pemerintah daerah setempat pun melindungi kalangan keturunan Sianjin Kupo beserta vihara yang merupakan salah satu peninggalan sejarah ini. 10. Candi Jiwa Batu Jaya. Candi ini terbilang unik karena terletak di tengah-tengah areal persawahan penduduk sehingga menambah kesan asri dan alami. Menariknya, bentuk candi ini seperti bunga teratai atau banyak disebut bentuk Padma pada kepercayaan Hindu, Buddha. Selain itu, Candi Jiwa Batu Jaya ini terbentuk dari lempengan batu bata, tidak seperti candi pada umumnya yang tersusun dari bebatuan. Konon, salah satu candi di sini yang bernama Candi Jiwa adalah salah satu tempat khusus pemujaan Dewa Shiva. Karena beberapa kali masyarakat menaruh kambing hidup yang diikat di sini sebagai persembahan dan akan ditemukan mati pada esok harinya. 11. Monumen Kebulatan Tekad. Karawang memang memiliki sejuta wisata sejarah, diantaranya adalah Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Monumen atau tugu ini merupakan bekas markas peta pembela tanah air. Di sekitarnya terdapat taman kota yang sejuk dan rindang untuk dinikmati oleh pengunjung. Bentuk dari monumen ini juga sangat unik dengan bola putih pada bagian atasnya dengan gambar 17 AUG 1945. Selain tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok, pengunjung dapat melihat rumah almarhum Baba Jiao Kie Siong di dekat monumen ini. Rumah ini adalah rumah bersejarah karena dahulu Soekarno, Hatta diamankan di rumah kecil ini pada masa peristiwa Rengas Dengklok. 12. Situ Kamojing. Situ Kamojing adalah danau yang terletak dekat dengan perbatasan Karawang dan Purwakarta. Danau ini lebih kecil daripada Danau Cipule. Jika sedang musim hujan, Situ Kamojing akan meluap dengan debit air yang hampir penuh, sedangkan pada musim kemarau, akan mengering sehingga banyak orang memanfaatkannya untuk memancing atau bercocok tanam. Pemandangan matahari terbenam di tempat ini menjadi andalan, terutama jika menjelang sore akan ada banyak pedagang makanan yang menjual makanan khas Jawa Barat. 13. Wonderland Adventure Park. Wahana yang terdapat dalam Wonderland Adventure Water Park ada beberapa macam, selain wahana air dan kolam renangnya yang menarik. Beberapa di antaranya adalah Gorilla Slide, Splash Fun, Tomorrowland, Flying Fox, kolam arus, dan masih banyak lagi yang lain sebagainya. Karena memang Wonderland Adventure Water Park ini merupakan wahana permainan air terbesar di daerah Karawang.
Di dalam arena permainan juga terdapat tempat makan dan restoran untuk para pengunjung yang ingin beristirahat sejenak setelah puas bermain air. 14. Curug Cikoleangkak. Curug Cikoleangkak adalah salah satu wisata alam khas Karawang yang juga berhubungan dengan Curug Bandung sebelumnya. Air terjun Cikoleangkak ini dikenal memiliki ukuran yang paling tinggi, yakni 30 meter. Di bawah Curug Cikoleangkak ini sendiri masih ada curug lain yang jaraknya lumayan jauh untuk ditelusuri, yaitu Curug Cikarapyak dan Curug Cipanundaan. Lokasi Curug Cikoleangkak ini agak ekstrim karena pengunjung harus rela menerobos hutan rimba, melewati jalan setapak yang dekat dengan jurang, dan mendaki jalan yang cukup terjal. Curug ini sendiri berlokasi di bawah kaki Gunung Singgabuana, dekat dengan desa wisata Mekar Buana. 15. Grand Canyon Karawang. Objek wisata yang satu ini disebut sebagai Grand Canyon-nya Karawang. Tempat tersebut berbentuk sebuah ngarai dengan aliran sungai yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu menembus bebatuan gua. Air sungai yang terdapat di Grand Canyon yang satu ini sangat jernih berwarna hijau kebiruan, tidak kalah dengan Grand Canyon asli dari luar negeri. Di sekitar daerah ini tidak tersedia warung atau tempat makan. Jajaran warung makan biasanya ada di area yang agak jauh dari Grand Canyon tersebut. 16. Tugu Rawa Gede. Tugu Rawa Gede di Karawang menyimpan banyak sejarah pilu dari para rakyat pribumi Indonesia yang tidak berdosa dibantai oleh tentara kolonial Belanda. Monumen bersejarah ini memiliki 17 anak tangga menuju lantai pertama yang berisi relief simbol perjuangan warga Karawang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Sedangkan pada lantai kedua terdapat patung seorang ibu dari perunggu dengan jasad suami dan anaknya yang tewas di pangkuan patung ibu tersebut. 17. Danau Kalimati. Danau Kalimati adalah danau yang tercipta dari aliran sungai Citarum yang sudah mati dan membentuk bendungan dengan pemandangan pepohonan sekitar yang masih asri. Menjelang sore, banyak sekali masyarakat sekitar yang mengunjungi danau ini dikarenakan pemandangan matahari terbenamnya yang indah. Semakin sore, akan makin banyak warung-warung makan yang buka dan menyediakan banyak makanan khas Jawa Barat. 18. Taruma Leisure Water Park. Satu lagi tempat wisata modern di Karawang yang menyajikan wahana air dan permainan air seru. Kolam renang dalam arena ini terbagi menjadi 4 bagian untuk anak-anak dan orang dewasa: kiddie pool, wave pool, leisure pool, dan lazy river. Wahana air seperti seluncuran pun juga tersedia di sini. Sedangkan untuk fasilitas pendukung seperti tempat makan, musola, dan tempat parkir juga dapat dinikmati di sekitar area. 19. Situ Cibayat. Tujuan wisata alam ini tidak kalah menarik dengan lainnya di Karawang. Situ Cibayat menyimpan pemandangan yang asri dan masih alami. Masyarakat banyak menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti untuk pertanian hingga penyediaan air bersih. Bahkan terkadang tim SAR resmi Jawa Barat datang untuk berlatih simulasi penyelamatan beberapa kali di tempat ini. Pengunjung juga dapat memancing secara cuma-cuma atau hanya sekedar duduk di bawah pepohonan yang rindang dan bersih. 20. Gunung Sanggabuana Lodji. Gunung Sanggabuana sendiri banyak dijadikan tempat camping, mendaki, atau untuk mengunjungi beberapa curug yang terkenal di sini seperti Curug Bandung, Cikoleangkak, Cigentis, dan lain sebagainya. Berbagai mitos mistis beredar di area gunung tetapi tidak dipungkiri bahwa pemandangan di sini sangat indah untuk ditelusuri.